Jaga lambung akan mengatasi masalah kecemasan. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat tadi? Sebenarnya dalam praktek sehari-hari, saya sering kali menemukan banyak pasien yang kambuh gejala-gejala kecemasannya diawali oleh kondisi lambung yang kurang baik. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini banyak cerita yang menarik terkait dengan kekambuhan. Jadi teman-teman tahu bahwa saya lagi sedang membatasi pasien. Jadi tidak banyak pasien yang kontrol sebenarnya pada saat ini. Kemudian dari pasien yang kontrol tersebut ternyata banyak diantaranya adalah pasien-pasien yang kambuh setelah lebih dari sekitar 1 tahun tidak berobat. Ada yang 1 tahun, 1 tahun setengah, 1 tahun 2 bulan, seperti itu. Dan kalau ditanya mengapa mereka bisa kambuh, itu disebabkan karena masalah lambung. Jadi ada satu kasus ya yang menarik gitu, di mana ketika dia mengalami kondisi sakit di luar daripada lambungnya, misalnya ada operasi di kaki, kemudian juga ada problem yang lain ya, bukan lambung pokoknya, itu tidak memicu kecemasannya. Si pasien bisa melewati proses penyembuhan sakitnya dengan tanpa kecemasan yang berlebihan. Namun ketika dia mengalami masalah lambung, diawali oleh rasa kembung, sebab, kemudian seperti naik yang banyak ditemukan, bloating ya, jadi asam lambung tuh naik ke dada dan sampai ke tenggorokan, terbatuk-batuk, bahkan ada rasa kayak kenceng gitu ya di daerah tenggorokan atau kerongkongan sebenarnya, bukan tenggorokan ya, karena nempel kan, jadi kesannya kayaknya di leher tuh nggak enak gitu ya. Nah, itu akhirnya membuat pasien mengalami cemas. Nah, dasar teorinya sebenarnya kalau teman-teman mengikuti YouTube channel saya sudah sejak lama, dan mungkin juga sebagian yang ikut dalam grup komunitas pejuang psikosomatik, itu ada bahasan yang khusus terkait dengan hal ini, yaitu adanya sistem enterik nervous system atau sistem saraf enterik di dalam lambung yang kemudian bisa langsung memicu sistem saraf pusat karena adanya ketidakseimbangan di dalam konteks brain-gut axis ini. Jadi tidak heran ya, banyak di antara teman-teman mungkin yang mengalami gejala lambung itu kok langsung berasa cemasnya dominan. Padahal kalau sakit yang lain nggak begitu ya. Memang demikian adanya teman-teman. Jadi di awal tadi saya bilang jaga lambung, maka kita bisa atasi kecemasan kita. Dan tidak semua memang ya, saya paham banyak teman-teman juga ya, termasuk saya sendiri mungkin yang tidak ada problem cemasnya. Ketika masalah lambungnya itu terjadi, ya lambungnya aja yang bermasalah. Makan obat lambung biasa membaik, tidak akan men-trigger kondisi di otaknya atau di cemasnya tersebut. Namun demikian, karena ketika kita berada pada situasi praktek di mana pasien-pasien saya lebih banyak, 2/3-nya adalah gangguan kecemasan, maka pesan saya kepada mereka adalah jaga lambung dengan baik. Nah, kenapa? Nanti kita akan banyak dapat ilmu saat saya nanti menghadiri acara di Bangkok pada tanggal 6 sampai 8 November bulan depan, di mana kita akan membahas masalah hubungan neuroanatomi dan kemudian dengan gastrologis ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat suatu konsep yang berkaitan erat ini sehingga kita bisa menjaga nih, supaya jangan terjadi gejala-gejala yang teman-teman rasakan tidak nyaman. Jadi, apa saja yang perlu dijaga? Yaitu lambungnya tadi. Bagaimana cara menjaganya? Sebenarnya banyak bertanya teman-teman, apa yang menjadi pantangan? Kalau soal pantangan, yang paling penting banyak disarankan adalah jangan minum kopi. Ya, jangan minum kopi. Ini salah satu hal yang mungkin perlu dipahami. Kalau Anda pengen minum kopi karena dulu terbiasa minum kopi, boleh, tapi minum kopinya kalau bisa yang decaf ya, atau yang dekafein.
Karena kafein ini yang seringkali memicu masalah asam lambung dan juga jantung berdebar-debar. Atau Anda minum kopi yang sudah biasa pernah Anda minum sebelum mengalami gangguan kecemasan ini, dan kalau bisa pelan-pelan ya. Jadi jangan terlalu strong gitu ya. Ya slow aja deh gitu. Ya dosisnya dalam tanda kutip tidak banyak. Nah, yang kemudian yang harus diperhatikan selain daripada kopi itu adalah makanan. Nah, orang tanya, boleh nggak sih makan pedas, makan asam gitu ya, berminyak gitu? Nggak problem sebenarnya, asalkan dalam tahapan yang sedang, ya moderate, tidak terlalu banyak gitu. Ya, kalau kebanyakan misalnya kayak contohnya, Anda melakukan tambahan gitu dengan cabai yang levelnya bertingkat gitu, kayak di beberapa warung makanan ya. Wow, tambahin yang pedas gitu. Ya. Nah, memang pedas itu menambah selera. Ya, saya aja ngomong cabai begini rasanya ludah saya itu keluar gitu. Sebagai salah satu ini ya, cara kita ini untuk menambah nafsu makan. Tapi Anda tahu bahwa itu nggak boleh. Bisa melukai lambung. Kalau terlalu tinggi gitu ya, kadar cabenya, kadar asam juga demikian, bisa melukai lambung. Ya. Kemudian juga terlalu berlemak juga Anda akan menyulitkan tubuh Anda untuk merespon, terutama ya gastriknya ya, gasternya itu atau lambungnya itu untuk mencerna segera. Nah, itu juga mengapa sebagian orang tidak disarankan untuk makan gluten atau misalnya yang seperti roti, cakes ya, goreng-gorengan ya, terigu lah intinya, dalam jumlah yang banyak dan berturut-turut setiap hari. Jadi tidak disarankan tuh. Jadi jangan makan misalnya hari ini sarapan tiap hari roti terus gitu ya. Padahal dalam kondisi lambung yang kurang sehat atau Anda menyadari bahwa itu bisa men-trigger cemas Anda. Kemudian selanjutnya adalah kalau memang memungkinkan boleh menggunakan probiotik ya, baik dalam bentuk obat yang dijual banyak ya, kemudian juga bisa dalam bentuk natural seperti yogurt, kemudian kimchi, kefir gitu ya. Dan itu sesuai dengan selera orang ya, nggak bisa disamain. Karena ada sebagian yang nggak suka, kimchi nggak suka, apalagi banyak kimchi yang dalam tanda kutip palsu. Bukan hasil fermentasi, tapi hasil kasih cuka gitu. Jadi tambahin cuka gitu ya, itu nggak boleh juga. Sebenarnya harusnya yang kimchi yang natural. Kalau bisa ya bikin sendiri. Mungkin teman-teman yang pernah ke Korea atau belajar di YouTube gitu ya, bagaimana cara membuat kimchi, itu bisa dilakukan. Atau beli aja yang ke tempat teman yang terpercaya. Kefir juga nggak semua orang suka ya. Kefir itu hasil fermentasi susu kambing ya. Yang saya tahu ya, mohon maaf kalau salah. Kemudian juga yogurt. Yogurt itu kalau bisa ya plain yogurt atau Greek yogurt ya, yang lebih nggak ada rasa lah gitu ya. Kalau nggak ada rasa biasanya manis ya, terlalu manis kurang bagus gitu. Kemudian satu nih yang menarik nih, satu pernah mendapatkan input bahwa lebih baik kita tidak melakukan kumur-kumur dengan obat kumur. Karena obat kumur ini banyak yang melukai, dalam tanda kutip, bakteri normal di mulut dan akhirnya membuat bakteri normal di lambung itu ikut-ikutan mati karena ketidakseimbangan dari populasinya. Jadi bakteri normal baik kita itu diawali di mulut kan, kita kan proses pencernaan makanan tuh awalnya dari mulut, kemudian membuat kesehatan juga di lambung kita. Jadi jangan terlalu sering lah kalau misalnya teman-teman itu memang membutuhkan ya untuk misalnya sedang berada di dalam suatu kondisi di mana teman-teman udah dari pagi sampai sore ngoceh terus kan mungkin mulutnya kurang baik gitu ya, mulutnya agak asem gitu ya, atau takut bau mulut gitu ya. Boleh kumur-kumur ya, sekali-sekali boleh lah. Tapi jangan rutin gitu. Anda nih rutin tiap pagi sikat gigi kumur-kumur pakai obat kumur gitu. Nggak perlu sebenarnya ya. Itu tidak disarankan karena itu akan mengalami
perubahan normal dari flora normal di mulut kita, sehingga lambung kita juga mempengaruhi. Jadi hal-hal kayak gini tuh simple ya, bisa dilakukan oleh teman-teman. Tetap jaga makanan yang baik, karena terkadang ada yang bilang, "Dok, boleh nggak sih? Katanya disarankan makannya sampai beberapa kali, 5-7 kali gitu." Ya sebenarnya kan makan itu lebih baik teratur. Teratur itu ya 3 kali cukup. Dan ada istirahatnya. Bahkan ada beberapa pasien kan yang merasakan sendiri ketika sedang dalam puasa, dia punya lambung lebih bagus. Karena aktivitasnya itu jadi berkurang. Jadi istirahat lambungnya. Jadi lebih nyaman. Jadi kalau disuruh makannya banyak, saya kira itu nggak selalu jadi alasan ya. Kecuali Anda sering merasa perih-perih terus, Dok. Nah, kalau perih itu kan berarti kalau diobatin, kemudian dilihat pola makannya. Mengapa asam lambungnya itu terus naik. Bahkan kalau terlalu sering makan juga nanti asam lambungnya nggak istirahat. Apalagi kalau yang nanti bakatnya gemuk ya. Anda kalau misalnya nggak berhenti makan terus, maka indeks glikemik Anda kan nggak bisa turun-turun gitu ya. Anda makan terus gitu, masuk nasi, masuk roti, masuk cake, segala macam. Ya, segala macam makanan ya masuk. Anda biasanya kan cemilan yang dimakan itu ya. Jarang orang makan masa nasi sampai 7 kali misalnya. Pasti akhirnya ya gluten lagi kan. Roti, cakes gitu ya, biskuit gitu. Itu kan semuanya gluten. Buat apa gitu ya? Mendingan Anda makan secara teratur aja. Dan kalau Anda punya asam lambung itu sering bolak-balik naik, teman-teman, aduh asam lambung saya naik, jadi saya perlu makan. Salah juga ya pikiran begitu. Anda harusnya adalah mencari sebab mengapa asam lambung Anda mengalami kenaikan seperti itu. Ya, perbaiki, datang ke dokter yang tepat untuk membantu Anda dalam masalah lambung tersebut. Dan juga nantinya kita perhatikan bahwa masalah lambung tersebut bisa saja menjadi problem yang memicu terjadinya gejala-gejala kecemasan. Semoga informasi ini bermanfaat, teman-teman. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.